ini nih, di jam sekarang, di jam 2 dan di jam 4 nanti. Nah, di jam 2 sekarang ini kita akan bahas evaluasi produk untuk penjualan lebih dahsyat. Nah, kita belajar bareng-bareng gimana sih cara mengevaluasi produk. Teman-teman, suara aku kedengeran nggak? Soalnya kok banyak sounds of the weekend ya. Ada ketrok-ketrok palu gitu di tetangga sebelah. Banyak banget sounds ini ya. Oke teman-teman, terus di jam 4 nanti ada praktik terbaik short video e-commerce. Jadi gimana sih teman-teman bikin short video yang e-commerce mebel atau yang untuk jualan tuh kayak gimana yang baiknya. Bisa banget ikutan di yang jam 4. Jadi jangan lupa untuk teman-teman di scan atau nanti ada teman saya ya yang share link-link webinarnya gitu, link pendaftarannya. Oke. Terima kasih Kak David ya. Terus kita lanjut lagi ya teman-teman. Aku mau tanya dulu nih kesiapan teman-teman. Gimana teman-teman? Apa kabar? Dan dari mana aja nih teman-teman? Coba boleh kasih reaction-nya biar rame gitu. Biar aku nggak merasa sendiri di sini. Ayo teman-teman kasih reaction atau misalnya di chat nih teman-teman dari mana? Apa kabar? Dari Bandung, Kak Media. Halo, dari mana lagi nih yang lainnya mana nih? Kabar baik dari Surabaya. Halo Kak Jawalia. Terus Kak Tati dari Bogor. Stephanie, aku Stephanie dari Tangerang. Halo. Hari ini ada kuis nggak? Mohon maaf, hari ini sepertinya tidak ada ya teman-teman. Nanti, makanya ikuti terus webinar-webinar kita. Kalau ada kuis nanti biar nggak ketinggalan gitu kalau ada kuis. Sylvie dari Garut. Halo. Garut. Halo. Ayo. Pencet reaction-nya gitu. Biar aku nggak merasa sendiri. Padahal ini banyak loh orang-orangnya. Kenapa? Gitu kan. Kasih reaction dong. Bagus. Iya, teman-teman. Jadi kan biar semangat, biar saling semangat. Jadi kan kalau teman-teman ada gerakan kinetik gitu. Sotoy buat gerakan kinetik. Jadi kan teman-teman merasa siap gitu, merasa tergerak untuk ikut di webinar ini. Jadi merasa kalau kita ini sama-sama bersama-sama bareng-bareng di sini gitu lagi kayak ngobrol aja di meja bundar, teman-teman. Kak Fitri dari Pasuruan. Halo, Kak Fitri. Oke, teman-teman, kita lanjut aja ya. Ikan teri, ikan cucut. Yuk, mari lanjut. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu kita punya channel YouTube, boleh banget di-subscribe tuh. Udah di-share sama Kak David tuh kan. Teman-teman boleh banget subscribe karena di sana banyak video-video menarik yang tentunya bisa meningkatkan penjualan teman-teman ya. Kalau teman-teman ikutin tips and triknya gitu. Boleh banget di-subscribe, jadi teman-teman nanti bisa komen, pengen dibikinin video apa lagi ya gitu kan, bisa komen di YouTube sana gitu. Dan tentunya ada aku lagi di sana teman-teman ya, aku ada di mana-mana dan ada Kak Ahmad, ada kalian, pokoknya campur-campur lah ada di sana semua gitu teman-teman ya. Ini kok laptop saya kadang-kadang suka ngehang gitu loh, kalau saya terlalu bersemangat laptop saya yang suka hang gitu, nge-lag gitu kan. Oke, setelah teman-teman tahu ada channel YouTube, kita juga ada buku panduan teman-teman. Ini ada buku panduan terbaru ya, edisinya best practice atau praktik terbaik nih teman-teman dalam bikin video pendek atau short video atau live streaming terus afiliasi. Nah, teman-teman bisa download di linktree/edukasi TikTok Shop. Nah, teman-teman di sana banyak banget tuh. Di satu link itu banyak banget memuat hal-hal bermanfaat untuk teman-teman. Jadi boleh banget ya teman-teman di-download ya buku panduannya agar teman-teman bisa berjualan TikTok Shop lebih dahsyat lagi seperti tema hari ini, dahsyat, kedahsyatan hidup hari ini gitu. Nah, teman-teman, sebelum mulai ini dulu deh ya. Sebelum aku melontarkan sebuah hal-hal yang lain, aku mau kesini dulu. Yuk belajar lewat Seller Academy. Seller Academy ini adalah kitab sucinya teman-teman seller untuk berjualan TikTok Shop. Karena apapun yang ada di dalam kepala teman-teman yang menjadi pertanyaan, semuanya ada jawabannya di Seller Academy. Jadi di-scan aja nih teman-teman, atau nanti sudah dikasih tuh linknya. Jadi tinggal klik gitu, clickable gitu. Jadi nggak ada cerita, teman-teman nggak lihat si Seller Academy ini gitu. Nah, teman-teman, sebelum semakin panjang nih cuap-cuap aku hari ini, aku mau bikin pre-survey dulu. Jadi sebelum kita masuk ke topik hari ini, aku mau lihat nih teman-teman pengetahuan tentang
topik hari ini tentang apa sih produk nih seperti apa. Jadi teman-teman bisa juga mengukur diri teman-teman, aku harus ditingkatinnya yang sebelah mana ya gitu. Jadi nanti fokusnya kemana ya gitu. Jadi teman-teman biar lebih greget aja gitu. Nanti ketika dapat materinya dari sini tuh lebih kayak, oh gila, ternyata tuh semudah itu. Friends gitu, bestie, mudah banget gitu. Oke, sip. Jadi teman-teman udah scan ini, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman yang belum bergabung, siapa yang belum bergabung di komunitas resmi seller TikTok Shop Indonesia, yaitu Facebook Group TikTok Hood? Siapa yang belum gabung? Kalau belum gabung boleh banget di scan di QR code yang ini, atau nanti ada teman saya yang kasih ini linknya langsung. Atau kalau teman-teman pengen nih, Kak, aku nggak mau ini Facebook, itu terlalu sudah zaman old. Aku ini kan sudah tidak membuka-bukanya Facebook gitu. Tolong dong di grup chat kayak apa? Nah, ada teman-teman, ini namanya grup Lock-nya TikTok Hood Indonesia. Jadi teman-teman bisa scan langsung di sini barcode-nya. Teman-teman nanti apa ya? Nanti downloadnya tuh kayak gini nih konsepnya nih teman-teman ya. Nanti download di App Store atau Google Play Store Lark yang apa? Yang logonya itu adalah burung biru, tapi burung biru bukan yang cuap-cuap yang sebelah, tapi ini benar-benar grup chat ya. Terus teman-teman bisa banget buka aplikasi buka aplikasinya, terus klik tanda plusnya, lalu di scan QR code-nya yang ada di sini. Jadi teman-teman, makanya tadi aku suruh siapin HP-nya untuk foto-foto. Jadi kalau misalnya nanti suruh scan tuh udah ada, oh ini aku udah punya nih yang apa Kak Erni bilang tuh, oh di scan di sini ya, oh kitab sucinya edukasi ada di sini ya, oh, gitu. Jadi semuanya tuh serba siap gitu teman-teman. Lalu klik join, isi shopcode. Nah jangan lupa nih teman-teman, mau join di Facebook TikTok Hood, mau di Lark, tetap kita harus ada shopcode-nya. Karena kenapa? Kalau nggak ada shopcode-nya, nggak akan di-confirm untuk masuk ke dalam grup di Facebook atau di Lark. Karena apa? Karena terlihat seperti orang lain, bukan keluarga kita, seller-seller di TikTok Shop. Nah, kalau teman-teman pingin tutorialnya seperti apa lebih jelasnya, mungkin nggak jelas nih Kak Erin ngomongnya, boleh banget di bit.ly/tutorial_Lark TikTok Hood. Boleh banget ya teman-teman di situ. Oke teman-teman, kita balik lagi ke webinarnya hari ini. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, diisinya di kolom Q&A. Teman-teman udah lihat belum kolom Q&A sebelah mana? Nah, kolom Q&A, bukan di kolom chat. Ya, kalau kolom chat itu untuk berinteraksi dengan aku, dengan nanti speakernya. Jadi kalau misalnya suaranya tiba-tiba hilang, tidak ada suara gitu, atau misalnya gambarnya putus-putus, jadi frozen kayak Elsa. Nah, teman-teman boleh berinteraksi di kolom chat. Tapi kalau misalnya untuk pertanyaan, teman-teman bertanyanya di kolom Q&A. Karena di sana juga nanti banyak yang bantuin jawab pertanyaannya teman-teman. Atau nanti dijawab secara live sama aku dan nanti sama speakernya. Oke, teman-teman. Nah, sekali lagi nih, kalau yang belum bergabung di komunitas Facebook TikTok Hood, boleh banget bergabung langsung saja ke sana ya. Dan jangan lupa isi shop code-nya, cantumkan, oke? Oke, sekarang kita sudah di penghujung cuap-cuap aku. Aku akan panggilkan kakak pemateri kita hari ini, yaitu Kak David. Halo, Kak Erni. Oke, dia sudah muncul ternyata. Kak David, silahkan. Saya serahkan teman-teman seller kepada Kak David. Oke, thank you, Kak Erni. Nanti ketemu lagi. Iya. Oke, teman-teman, aku mau share screen dulu. Oke, seharusnya udah kelihatan ya di layar teman-teman. Kalau misalnya kelihatan bisa react ya, teman-teman ya. Kasih jempol atau gimana, Kak? Sudah, Kak David. Oke, sip. Oke, teman-teman semuanya. Halo, teman-teman seller semuanya. Selamat tahun baru dan selamat siang juga. Pertama-tama seperti biasa aku mau ucapin terima kasih ke teman-teman semuanya di sini yang udah mau luangin waktu, udah mau hadir buat belajar bareng sama tim edukasi TikTok Shop di siang bolong ini, teman-teman. Jadi ketemu lagi, nama aku David dan aku bakal jadi pemateri di sesi kita kali ini, teman-teman. Dan pada hari ini aku bakal bawain materi yang baru, teman-teman, yaitu mengenai cara evaluasi produk di toko kita. Jadi kita bakal bahas kayak gimana sih cara kita itu supaya bisa tahu produk-produk yang kualitasnya bagus atau produk-produk yang masih perlu kita perbaiki lagi, teman-teman. Dan karena materi ini adalah materi yang baru, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung, teman-teman bisa langsung tanyakan itu di kolom Q&A, teman-teman ya. Jadi jangan lewat kolom chat, teman-teman. Dan nanti kita bakal jawab di akhir sesi bareng sama Kak Eri nanti.
Oke. Untuk agenda kita di hari ini, kita bakal membahas ada 3 poin utama, teman-teman. Jadi pertama adalah tentang proses evaluasi secara umum. Terus kedua, itu kita bakal bahas lebih spesifik lagi tentang kenapa sih kita itu harus mengevaluasi produk yang ada di toko kita. Dan yang terakhir, dan yang paling terpenting adalah gimana sih caranya kita itu mengevaluasi sebuah produk. Jadi di situ ada 3 poin lagi, teman-teman, di bawahnya ada. Jadi itu nanti aku bakal jelasin tentang fitur analisa produk, terus kedua ada fitur penilaian produk, dan terakhir ada fitur pengoptimasi produk, teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu, teman-teman, dari yang paling atas tadi, yaitu tentang proses evaluasi secara umum, teman-teman. Jadi apa sih yang namanya proses evaluasi itu? Proses evaluasi, kalau misalnya kita ambil dari kamus, teman-teman, evaluasi itu adalah proses untuk meneliti atau mengamati sebuah aksi atau program, teman-teman. Jadi proses evaluasi itu bisa digunakan atau dipakai di segala jenis proyek atau kegiatan, teman-teman. Dan kali ini kita itu bakal fokusnya ke produk-produk yang kita jual di toko kita di TikTok Shop. Jadi mungkin kita bisa pindah ke bagian kanan layar dulu, teman-teman. Jadi di sini aku mau share kayak flow atau urutan yang kita itu lakukan dalam sebuah aktivitas atau sebuah proyek, teman-teman. Jadi pertama-tama dari yang paling atas, bentar laser pointer biar nyala biar kelihatan. Dari yang paling atas, teman-teman, di lingkaran yang paling atas itu, kan kita kalau misalnya mau melakukan sebuah aktivitas, kan kita itu harus melalui tahap yang namanya tahap perencanaan. Dan setelah kita matang nih rencananya, baru kita bisa lakukan yang namanya eksekusi. Kita eksekusi tuh rencana yang udah kita tentuin di awal, dan setelah kita eksekusi, baru kita bisa lakukan yang namanya evaluasi. Jadi di evaluasi itu kita bakal kayak analisa tuh, mana sih yang berhasil dan mana yang enggak saat kita eksekusi. Dan setelah kita mengevaluasi, kita itu bisa pilih nih buat lakukan pengembangan terhadap proyek kita. Dan kita itu bisa ulangi proses yang tadi aku sebutin itu secara terus-menerus sampai hasilnya itu bisa sempurna dan ideal sesuai dengan yang kita harapkan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, kenapa sih kita itu harus melakukan yang namanya evaluasi? Jadi, evaluasi itu penting banget, teman-teman. Karena evaluasi itu bakal bisa membantu kita untuk menentukan mana sih strategi yang berhasil dan mana sih strategi yang bisa dikembangkan lagi, teman-teman, supaya hasilnya itu bisa lebih sempurna lagi. Dan dalam kasus ini kan kita bakal bahas tentang produk, teman-teman. Jadi kita tuh biar bisa tahu mana sih produk-produk kita itu yang menghasilkan penjualan yang paling banyak, mana sih produk-produk kita itu yang harus kita perbanyak nih stoknya atau harus kita pakai iklan. Nah itu nanti kita harus bisa tahu itu, teman-teman. Jadi cara dasarnya untuk kita melakukan evaluasi itu adalah dengan mengumpulkan data, teman-teman. Dan nanti juga perlu diikuti dengan proses brainstorming, teman-teman, supaya data itu bisa berubah jadi sebuah wawasan yang berguna untuk kemajuan bisnis kita, kayak gitu. Oke, tadi kan secara umum, teman-teman. Sekarang kita mengerucut lagi, kita lebih spesifik lagi. Jadi kenapa sih kita itu harus mengevaluasi produk yang kita jual? Emang apa aja sih keuntungan dari mengevaluasi produk-produk ini? Jadi keuntungannya itu ada, teman-teman, dan ada beberapa juga. Jadi pertama, dengan kita itu melakukan yang namanya evaluasi, itu akan bisa, kalau misalnya kita lakukan secara terus-menerus ya, teman-teman, itu bakal bisa membangun sebuah kebiasaan, teman-teman, untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi kita itu ngelakuin sesuatu atau mengambil keputusan, itu nggak cuma pakai feeling-feeling aja atau nggak ngasal gitu, teman-teman. Tapi benar-benar ada data yang mendukung keputusan yang kita buat, teman-teman. Alhasil, keputusan yang nantinya kita buat itu pasti bakal bisa lebih efektif untuk mengembangkan bisnis kita, teman-teman. Dan tentunya bakal lebih efisien juga. Karena kita itu nggak akan salah dalam mengambil keputusan tersebut. Soalnya kan kita semuanya pakai data, teman-teman. Jadi kalau misalnya memang penjualannya berkurang, kita itu nggak cuma menerka-nerka doang, teman-teman, kayak kayaknya penjualan di bulan ini kurang deh, padahal kita nggak lihat angka. Nah, kalau misalnya kita lihat angka, kan berarti memang dan angkanya kelihatan memang lebih rendah, berarti kan memang benar-benar berkurang ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, kalau misalnya efisiensi dan efektivitas itu sudah tercapai, teman-teman, di langkah sebelumnya yang tadi aku jelasin, tentunya itu bakal bisa mengurangi biaya yang kita keluarin dalam bisnis, teman-teman. Soalnya kan keputusan yang kita ambil barusan itu kan udah tepat gitu, teman-teman. Jadi kita tuh nggak perlu kayak coba-coba terus tiba-tiba ternyata
yang kita simpulkan itu salah. Jadi kayak biaya errornya itu jauh lebih kecil lagi teman-teman kalau misalnya kita ambil keputusan pakai data. Dan dengan biaya kita dan dengan biaya error yang berkurang itu teman-teman, tentunya kita itu bakal jadi punya ruang, kita itu bakal punya kayak apa ya? Kita bakal punya ruang yang lebih tinggi lagi teman-teman untuk bisa pakai biaya tersebut, biaya error tersebut, kita itu bisa pakai buat yang lain-lain teman-teman. Mungkin kayak kita pakai buat iklan, atau kita mau pakai buat promosi, atau bikin gratis ongkir, atau apapun deh, yang pada akhirnya itu bakal bisa meningkatkan daya saing produk kita dibandingkan dengan produk-produk toko lainnya teman-teman. Jadi kan daripada kita pakai uang kita itu kepake buat kayak menanggung biaya error-error gitu teman-teman, mendingan kan kita pakai uang itu untuk beriklan atau kita pakai buat promo-promo gitu teman-teman. Soalnya kan kalau misalnya produk kita pakai promo atau pakai yang iklan-iklan gitu teman, pasti kan bakal terlihat lebih menarik dibandingkan dengan produk-produk yang ada di pasar lainnya kayak gitu teman-teman. Dan pada akhirnya semuanya itu akan berujung ke pertumbuhan omset kita di TikTok Shop teman-teman, dan pertumbuhan omset pasti juga diiringi dengan pertumbuhan keuntungan teman-teman kayak gitu. Oke, sekarang yang paling penting teman-teman, gimana sih cara kita itu untuk mengevaluasi produk-produk yang kita jual? Jadi sebenarnya caranya itu gampang banget teman-teman. Di seller center itu sudah disediakan dan juga sudah ada teman-teman. Jadi pertama kita itu bisa pakai fitur yang namanya fitur analisa produk untuk menemukan produk-produk mana sih yang performanya itu baik dan yang performanya itu masih kurang. Terus kedua, yang ini kita itu juga ada yang namanya fitur penilaian produk yang bakal menunjukkan produk-produk dengan penilaian tinggi atau rendah. Dan terakhir ada fitur pengoptimasi produk teman-teman. Jadi pakai fitur yang terakhir itu bakal bisa kasih saran. Jadi seller center itu bakal bisa kasih saran untuk mengoptimisasi sebuah produk. Jadi sekarang kita mau bahas satu persatu dari yang paling atas terlebih dahulu. Jadi yang paling atas adalah fitur analisa produk, teman-teman. Cara akses buat analisa produk itu bisa lewat seller center, teman-teman. Yang tadi aku bilang semuanya ada di seller center. Terus tinggal pilih data Kompas atau Kompas Data kalau bahasa Indonesianya. Dan kedua kita tinggal pilih Product Analytics kalau bahasa Indonesianya analisa produk. Dan nanti kita bakal dibawa ke halaman beranda ini teman-teman, halaman beranda analisa produk. Nah nanti di sini kita itu bakal ditampilkan data produk kita secara live. Bentar, ini nanti bakal ditampilkan data produk kita secara live yang bakal menunjukkan performa toko secara langsung di hari tersebut teman-teman. Jadi ini bakal langsung ke update setiap kali ada perubahan atau ada transaksi masuk ke tokonya teman-teman. Nah, terus di samping kanannya sini yang aku kotain merah, nah itu ada kayak sistem rankingnya gitu teman-teman. Jadi kita itu bakal bisa lihat produk mana sih yang bisa menghasilkan penjualan terbanyak di toko kita, atau produk mana sih yang merupakan best seller di toko kita, atau ada lagi yang paling kanan itu produk mana sih yang paling sering dikunjungi di toko kita teman-teman. Dan dari sini aja sih, sebenarnya kita tuh udah tahu tuh produk mana sih yang baik dan produk mana yang masih kurang di toko kita. Kan logikanya kalau misalnya produknya itu udah masuk di sini, berarti itu kan bisa digolongkan sebagai produk yang kualitasnya bagus dan disukai banyak orang. Dan kalau misalnya belum muncul di sini, berarti kan memang kualitasnya masih belum sampai ke situ, teman-teman. Dan ini tetap teman-teman di halaman analisa produk. Kalau misalnya kita scroll ke bawah, kita tuh bakal dapat analisa produk yang jauh lebih lengkap lagi, teman-teman. Jadi ini lebih spesifik lagi. Jadi di paling atas, product diagnosis atau diagnosis produk itu bakal menunjukkan produk yang kita jual itu entah di live stream atau di video pendek, dan produk-produk yang bermasalah di situ itu bakal muncul teman-teman. Jadi masalah-masalah yang bisa dilihat itu ada 4 teman-teman di sini. Ada produk dengan pendapatan yang turun, terus ada produk dengan traffic dan konversi yang rendah, terus ada produk dengan informasi yang kurang, dan produk dengan pengalaman yang buruk teman-teman. Itu semuanya bisa disortir berdasarkan kategori masalahnya teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat kalau misalnya pendapatan turun itu kayak gini teman-teman tampilannya ya. Jadi dia itu bakal menunjukkan produknya dengan penurunan transaksi yang paling banyak teman-teman. Nanti bakal bisa kelihatan kayak alasannya produk ini pendapatannya turun itu kenapa sih, itu bakal kelihatan teman-teman. Jadi contohnya nih,
ada smartwatch warna merah. Ini live stream revenue-nya turun atau pendapatan live stream-nya turun. Nah, itu disebabkan karena live stream CTR-nya yang turun, teman-teman, kayak gitu. Jadi nanti kita tinggal baca alasannya apa, dan kita tinggal perbaiki aja tuh dari alasan tersebut. Nah, di sini teman-teman lihat di bagian kanan layar ya, teman-teman. Jadi di sini aku juga mau share beberapa langkah perbaikan atau langkah atau solusi sesuai dengan alasan penurunan yang sekiranya nanti muncul di sini, teman-teman. Jadi pertama, kalau misalnya produk kita itu dibilang sama sistem kita bahwa impresinya rendah, yang berarti produk kita itu jarang dilihat orang, bahkan kayak secara sekilas pun itu rendah, teman-teman. Itu berarti kita itu harus ngelakuin yang pertama, namanya kita tuh harus lakuin lebih banyak yang namanya short video, teman-teman, atau ngelakuin lebih banyak live streaming supaya lebih banyak lagi, teman-teman, impresinya. Dan kalau misalnya perlu, kita juga bisa investasi di pakai promote atau ad supaya impresi produk kita itu bisa lebih banyak, teman-teman. Soalnya solusi untuk impresi rendah itu sebenarnya simple banget, yaitu kita harus lebih sering mengekspos produk kita di media berjualan, teman-teman, kayak di live stream atau di TikTok atau di short video, teman-teman, kayak gitu. Kedua, kalau misalnya kita dapat alasan click through rate yang rendah, itu berarti produk kita itu udah muncul di layarnya orang nih. Produk kita itu udah dapat impresinya, tapi orang-orang yang ngeklik buat ke halaman detail produknya itu masih rendah, teman-teman. Nah, solusinya gimana sih untuk mengatasi click through rate yang rendah? Solusinya adalah kita itu kita harus bisa pakai yang namanya call to action, teman-teman, di video atau di live streaming kita. Jadi mungkin kita bisa bilang kayak ayo segera check out, atau bisa cek keranjang kuning, teman-teman, supaya orang-orang itu bakal lebih terdorong untuk klik produk kita, teman-teman. Jadi nggak cuma dilihat doang nama produknya, tapi diklik juga, kayak gitu. Kedua, untuk mengatasi click through rate yang rendah, kita tuh juga bisa pin produk kita waktu kita lagi live streaming, supaya orang-orang itu nggak bingung buat cari produk kita dan terlihat lebih jelas, teman-teman, di layar live streamingnya mereka. Dan ketiga, adalah kualitas produk yang harus ditingkatkan, teman-teman. Soalnya itu tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Kalau misalnya kualitas produk udah bagus, orang-orang udah suka nih sama produknya, pasti akan diklik meskipun tanpa disuruh, teman-teman. Dan terakhir, kita itu juga bisa mengoptimisasi nama produk, teman-teman, supaya lebih menarik. Oke, itu untuk alasan kedua. Sekarang kita pindah ke alasan ketiga, yaitu click to order rate yang rendah, teman-teman. Jadi click to order rate itu apa sih? Itu kayak, jadi orang yang udah klik di halaman produknya, teman-teman, udah sampai di halaman produk nih, tapi orang-orang itu malah nggak jadi check out, teman-teman. Jadi malah back atau klik atau pindah ke halaman yang lainnya. Jadi solusinya gimana sih kayak gitu? Solusinya adalah dengan kita itu bisa membuat deskripsi produk yang lebih baik dan lebih meyakinkan. Kan orangnya udah di halaman produk nih, tapi nggak jadi check out. Jadi kan yang harusnya bisa mendorong orang untuk semakin yakin untuk membeli, pastikan yang ada di halaman deskripsi produk. Jadi mungkin kita bisa lengkapi kayak spesifikasinya apa, terus kayak kelengkapan yang bakal didapat itu apa, atau ada garansi apa enggak, itu harus kita tulis semuanya di halaman deskripsi produk, teman-teman, supaya orang-orang itu bisa lebih yakin untuk membeli. Yang kedua, kita itu harus juga bisa meningkatkan kualitas gambar produk supaya lebih bagus lagi dan orang-orang itu bisa lebih teryakinkan. Dan terakhir, bisa pakai promosi supaya orang-orang itu lebih terdorong lagi untuk membeli, teman-teman. Oke, itu untuk masalah dan solusinya untuk revenue, untuk pendapatan yang menurun, teman-teman. Selanjutnya, kita pindah nih ke tab yang sebelahnya, jadi tentang traffic yang rendah dan konversi yang rendah, teman-teman. Jadi itu bakal menunjukkan produk-produk kita yang traffic-nya atau konversinya itu lebih rendah daripada rata-rata kategori produk yang sama, teman-teman. Berarti kalau misalnya kita itu dapat yang pertama, teman-teman, kayak traffic tinggi, konversi rendah gitu, teman-teman, itu berarti kan produk kita itu udah dilihat sama banyak orang, tapi yang beli itu sedikit, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya muncul alasan kayak begini, artinya itu kita harus bisa perbaiki strategi call to action kita lagi, teman-teman. Dan juga promosi itu bakal bisa mendorong orang-orang itu untuk membeli produk kita. Dan terakhir adalah masalah harga, teman-teman. Mungkin produknya itu memang menarik, tapi mungkin harganya kemahalan, teman-teman. Itu untuk solusi yang traffic rendah dan konversi rendah. Kedua, kalau misalnya traffic kita itu kalau misalnya konversinya itu tinggi,
tapi trafficnya rendah, itu kan artinya produk kita itu udah menarik tuh. Soalnya kan orang-orang banyak yang beli. Nah, tapi kitanya tuh yang jarang mengekspos produk kita ke orang-orang. Jadi yang harus kita lakukan untuk mengatasi ini itu adalah dengan memperbanyak live streaming kita dan memperbanyak short video kita, teman-teman. Dan terakhir, kalau misalnya ada traffic rendah dan konversi rendah, teman-teman, itu kan berarti produk kita itu masih belum disukai oleh banyak orang. Artinya kita itu bisa tingkatkan kualitas produk atau harganya kita itu juga bisa disesuaikan lagi, teman-teman, supaya nggak terlalu mahal mungkin. Dan live streaming short videonya juga harus kita perbagus lagi, teman-teman, supaya bisa mengundang lebih banyak traffic lagi supaya orang-orang bisa membeli kayak gitu. Oke, kita pindah ke tab yang ketiga, itu tentang informasi produk yang kurang. Jadi ini simple sih, teman-teman, kalau soal ini. Jadi kita itu tinggal tambahin aja, teman-teman, kayak informasi-informasi apa aja yang belum lengkap di produk kita. Mungkin kayak foto produk, atau deskripsi produk, kategori, atribut, atau judul produk, itu semua yang bermasalah seputar itu bakal muncul di sini, teman-teman, dan kita bisa langsung edit juga. Kayak gitu. Dan terakhir, di analisa produk itu ada yang namanya pengalaman produk yang buruk, teman-teman. Jadi nanti produk kita itu bakal muncul di sini kalau misalnya persentase komplain dari produk tersebut itu di atas 1% dari total penjualan kita. Terus review negatif itu di atas 2% dan retur di atas 1%, teman-teman. Jadi solusinya juga simple juga, teman-teman, yang kayak gini. Itu kita tinggal tingkatkan aja di kualitas produk kita. Terus layanan toko kita itu kita tingkatkan juga, teman-teman, supaya bisa meminimalisir yang namanya komplain, review negatif, sama retur, teman-teman. Ya, gitu. Oke, sekarang kita ke fitur kedua untuk mendukung evaluasi produk kita, teman-teman. Jadi yang kedua ini adalah tentang penilaian produk. Jadi aksesnya pun sama, teman-teman, di Seller Center. Tapi kita nggak ke data Kompas nih. Sekarang kita pergi ke yang namanya produk, teman-teman, atau produk. Terus nanti kita tinggal pilih yang namanya product rating, atau kalau bahasa Indonesia itu adalah penilaian produk. Nanti kita bakal dibawa ke halaman beranda penilaian produknya kayak gini, teman-teman, penampilannya. Nanti di sini kita itu bakal bisa lihat sebuah dashboard, teman-teman, untuk menunjukkan ulasan atau review negatif dan netral yang diterima oleh produk di toko kita, teman-teman. Jadi dan kita juga bisa langsung balas, teman-teman, review dari pembeli-pembeli tersebut. Kan ada tombol reply now ini, teman-teman. Bisa langsung diklik, nanti bakal dibawa ke halaman reviewnya, teman-teman. Dan juga review negatif itu juga bisa bakal kita dapetin di dalam bentuk line chart kayak gini, teman-teman. Jadi kita bisa tahu kayak tren review negatif di toko kita itu kayak gimana sih. Ya bagusnya sih kalau kayak gini kan turun ya, teman-teman. Jadi pastikan chart negatif review-nya teman-teman itu turun ya, jangan naik, teman-teman. Soalnya kalau naik kan berarti tambah banyak tuh review negatifnya kayak gitu. Dan kalau misalnya kita scroll lagi ke bawah, teman-teman, kita bakal ditampilkan sebuah detail untuk setiap review yang kita terima, teman-teman, dari setiap penjualan. Dan di situ kita juga bisa pilih untuk mau bales, atau kita juga bisa analisa tuh review-review yang kita terima dari pembeli kita. Dan dari komen-komen yang kita terima kayak gitu, teman-teman, kita tuh harus bisa mengevaluasi dan bisa meningkatkan kualitas produk yang kita jual, teman-teman. Apalagi kalau misalnya reviewnya rendah, berarti kan itu memang ada yang bermasalah tuh di produk kita, dan itu harus kita perbaiki kayak gitu. Dan fitur yang terakhir, teman-teman, yang ketiga, itu adalah tentang fitur pengoptimasi produk, teman-teman. Ini sama, Seller Center juga, di produk juga, teman-teman. Dan kita tinggal pilih product optimizer, teman-teman, atau pengoptimasi produk bahasa Indonesianya. Nah, nanti di sini kita tuh bakal dikasih kayak bentar, teman, kita lihat yang di atas dulu, teman-teman. Jadi yang di atas itu kita bakal dikasih sekilas kayak tentang performa produk kita di toko, mana ada berapa sih yang bagus, terus ada berapa sih yang perlu dioptimasi lagi, itu bisa dilihat di atas itu. Dan di bawahnya sini, nah itu udah spesifik lagi, teman-teman. Kita bakal dikasih kayak produk-produk mana sih yang masih bisa kita optimasi supaya itu bisa lebih baik lagi. Nanti juga bakal dijelasin tuh kayak apa sih yang bisa kita optimasi, mungkin kayak gambarnya terlalu sedikit atau gambarnya resolusinya masih terlalu rendah, itu semua bakal disebutin di situ. Dan kita juga bakal dikasih tahu apa sih akibatnya atau konsekuensinya kalau misalnya kita itu enggak
mengoptimasi produk itu atau kita tetap biarin aja gitu teman, itu bakal dikasih tahu. Mungkin nih contohnya kayak ini yang bisa dioptimasi adalah gambar utamanya resolusinya terlalu rendah. Kalau misalnya kita nggak optimasi, nanti salah center juga bakal jelasin tuh akibatnya apa. Jadi akibatnya adalah kepercayaan orang terhadap produk itu semakin rendah kayak gitu teman-teman. Terus kalau misalnya kita mau optimasi teman-teman, kita tinggal tekan optimize di sini, klik. Nah, nanti kita langsung dibawa ke halaman ini. Nanti kita tinggal edit produk itu berdasarkan optimasi yang udah dianjurkan sama halaman tadi yang sebelumnya teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Jadi tadi ada product analytics, terus ada tentang review produk, sama yang terakhir adalah tentang optimasi produk teman-teman. Jadi ketiga fitur tersebut teman-teman bisa pakai untuk mengevaluasi produk teman-teman supaya penjualannya bisa semakin meningkat kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk materi kita tentang evaluasi produk di siang hari ini teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau ajak teman-teman juga untuk menonton teman-teman video dari YouTube channel kita teman-teman. Jadi ini adalah salah satu video short tentang negative view rate yang udah kita upload di YouTube kita TikTok Shop Indonesia teman-teman. Kita tonton ya teman-teman. Bentar aku nyalain sound dulu. Sorry. Share sound. Oke, kita play. TikTok Shop akan mengambil tindakan yang tegas untuk pengendalian daftar produk dan toko berdasarkan rating dan ulasan negatif. Dari sisi produk, apakah produk yang dijual itu memiliki kualitas buruk atau sangat berbeda dengan yang dideskripsikan, produk rusak atau membahayakan bagi pembeli, atau melanggar kebijakan platform dan undang-undang yang berlaku. Dari sisi seller, apakah seller berperilaku kasar atau lambat ketika melayani pembeli, mendaftarkan kembali produk inferior, atau menjual produk yang membahayakan dan melanggar kebijakan yang berlaku. Berangkat dari ulasan negatif, TikTok Shop akan mengambil tindakan mulai dari pesan peringatan resmi, penghapusan produk, pembekuan produk, pemberian poin pelanggaran, hingga penangguhan toko secara permanen. Bagaimana cara menghindarinya? Hapus dan jangan mengunggah ulang produk serupa yang sudah dibukukan oleh platform, jual produk sesuai deskripsi yang diberikan, dan ikuti ketentuan berjualan di TikTok Shop. Harap berhati-hati dan jadilah seller panutan yang mengedepankan kualitas dan pelayanan terbaik. Oke teman-teman, kayak gitu ya teman-teman untuk videonya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka kayak konten-konten edukasi kayak gini teman-teman bisa langsung cek channel kita teman-teman di YouTube TikTok Shop Indonesia, atau bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman kayak gitu. Oke, sekarang mungkin adalah waktu yang tepat untuk kita bertemu lagi sama Kak Erni, karena kita mau ke sesi Q&A dan juga mau nyalain polling juga ya Kak Erni ya. Halo. Kita bertemu lagi ya, walaupun ada di video. Aduh, saya malu banget itu. Aduh, mukanya. Nggak apa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke Q&A, terus Kak Davidnya juga mungkin mau minum dulu, mau istirahat dulu biar nggak cuap-cuap terus. Kita masuk ke survei dulu ya teman-teman, ke polls dulu gitu. Untuk apa? Untuk mengukur kepahamannya teman-teman, untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi teman-teman. Jadi diisi ya teman-teman, harusnya sudah ada muncul pop-up di layarnya teman-teman. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman ya. Oke, Kak David sudah minum? Udah. Belum ada yang isi polls. Oh, udah. Oke, terus ya teman-teman ya. Jadi terus diisi polls ya. Ini wajib teman-teman hukumnya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan. Kak David sudah siap menjawab semua pertanyaan dari teman-teman? Aku barusan intip kok kolom Q&A-nya. Tapi kayaknya memang intip ternyata. Kayaknya emang belum banyak yang sesuai sama topiknya sih kayak ini. Soalnya kan memang materi baru juga tuh. Jadi mungkin teman-teman di sini masih pada nyoba. Tapi nggak apa-apa ya Kak, kita bantu aja gitu kan. Nggak apa. Kak David tuh memang banyak banget pengetahuannya teman-teman. Jadi teman-teman mau tanya apa aja boleh. Oke, pertama dari Kak Dedi Hermawan. Daftar merek tidak disetujui, padahal isi sama dengan toko satunya dan sukses katanya. Kenapa tuh Kak? Kok bisa nggak disetujuin gitu? Bentar saya pakai.
daftar merek nggak disetujui padahal isinya sama dengan toko satunya sukses. Oh, jadi mungkin kayak itu ya kayaknya. Jadi daftarnya pakai sertifikat yang sama mungkin ya. Iya. Sebentar Kak, ini ada Hmm. technical issue ya, karena di sini tiba-tiba, hujan ya, saya tidak bisa mendengar apapun. Oh, kayaknya internet koneksinya. Kak Dedi mungkin seharusnya bisa di-upload lagi sih Kak Dedi, atau kalau misalnya memang seharusnya dokumen itu udah legal dan udah resmi juga, itu bisa kalau misalnya masih belum diterima, saran dari aku bisa itu sih langsung buka tiket aja supaya bisa langsung dihandle sama tim yang urusin tentang branding Kak Dedi, jadi bisa langsung diurusin sih kayak gitu dari Iya. sistemnya langsung dari seller center. Kayak ini udah normal. Apakah Kak David mendengar suara saya? Dengar. Bagus. Oke, I'm so sorry ya teman-teman. Tiba-tiba hujan besar dan saya nggak bisa dengar apa-apa. Oke, sudah terjawab ya teman-teman ya mengenai merek Merek. ini. Mungkin kita balik lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini mirip-mirip nih dengan pertanyaan ini. Dengan topik yang kita bahas hari ini. Dari Kak Lala Rizya. Ya, produk saya pernah mengalami ulasan produk negatif yang tinggi. Rata-rata komen pada ulasan negatifnya karena produk tidak sesuai dengan video. Padahal video tersebut berasal dari video konten kreator. Itu seperti apa, Kak? Mungkin untuk menanggulanginya nanti ke depan supaya tidak seperti itu lagi. Atau itu kenapa kok bisa ya? Karena tidak sesuai ekspektasi apa gimana gitu. Ini mungkin kalau aku baca mungkin dari kayak affiliate gitu ya kasusnya kan soalnya dari creator ya. Jadi kalau misalnya itu sebenarnya aku juga harus lihat dari videonya juga sih soalnya kan kita nggak tahu tuh video itu setidak relevan apa sih sama produk yang kita yang harus dijual. Jadi kalau misalnya dari aku di situ mungkin Kak Lala juga bisa itu sih kayak ajukan banding juga. Mungkin kalau misalnya itu bukan kesalahan secara langsung dari tokonya Kak Lala, tapi itu adalah kesalahan dari creator saat mereka mengafiliasi juga sih, kayak gitu sih. Nah, ya kadang kan misalnya kalau kreator, kalau dia afiliasi ya Kak, kalau ingin banyak yang beli di apa ya di keranjang kuningnya dia kan suka dilebay-lebayin ya nggak sih? Suka kayak ekspektasinya ditinggiin biar teman-teman ini pada beli. Nah, teman-teman juga kalau misalnya ini ya banding aja atau kalau teman-teman pakai videonya, misalnya dibuat kreator terus teman-teman yang upload di tokonya, ya dilihat dulu ini tuh sesuai nggak sih Betul, deskripsinya betul. sama produk yang teman-teman jual. Kalau misalnya sesuai, oke, di-upload. Kalau tidak ya, Kak David ya. Betul, betul. Dan juga kan kita kalau misalnya kita mau taruh produk di afiliasi, kita tuh kan ada kolom yang namanya pitch atau kita kasih pesan pendek tuh ke kreatornya tentang apa aja sih yang perlu disampaikan waktu kreator itu bikin konten tentang produk kita. Nah, itu kita bisa sampaikan tuh mungkin kayak tolong jangan melebih-lebihkan apa kayak gitulah supaya bisa kayak sejalan gitu apa yang ada di pikiran kita sama dengan konten yang dibuat sama creator nantinya kayak gitu. Jadi bisa Nah, disampaikan tuh, sampaikan ini aja nih kayak poin A, poin B, poin C, poin D. Udah nggak usah dilebihin lagi. Nah itu kayak gitu bisa dipakai cara kayak gitu. nah, gitu teman-teman. Jadi ada pesan-pesan yang harus disampaikan juga ke kreatornya gitu. Jadi jangan asal. Oke, kita lanjut lagi dari Kak Asta Homeware. Kak, konversi rendah, traffic rendah, bisa dipengaruhi oleh nilai SIS kah? Konversi rendah dan traffic rendah. Apakah bisa dipengaruhi oleh SIS? Jawabannya adalah iya, Kak Asta. Jadi jawabannya adalah iya. Jadi semakin rendah nilai SIS kita itu nantinya itu bakal bisa Kak Asta, bakal bisa traffic kita itu bakal bisa dikurangi. Jadi oleh karena itu pastikan nilai SIS itu tinggi sih. Soalnya seingatku batasnya itu ada di angka 6 sih. Jadi kalau di bawah 6 itu nanti kita tuh bakal di limit untuk trafficnya untuk short video dan bahkan live streaming kita juga sih Kak Asta. Jadi pastikan nilainya itu selalu tinggi, selalu hijau warnanya. Soalnya kan kalau misalnya nilai kita itu tinggi, kan berarti toko kita itu di toko sama akunnya kita itu bisa menghasilkan pengalaman berbelanja yang mengenakan gitu kan ya buat pembeli atau pembuat di penonton di TikTok. Dan nantinya kan pasti
TikTok sendiri itu atau dari kitanya itu kan pasti bakal tahu nih, wah ini toko ini bisa menghasilkan pengalaman berbelanja yang enak nih. Nanti kita pasti bakal kasih traffic lebih banyak kan, pasti kayak gitu sih logikanya. Jadi pastikan selalu tinggi. Nah, betul ya. Jadi ciptakanlah pengalaman Iya, berbelanja ciptakan. yang menyenangkan gitu teman-teman. Kalau misalnya konsumennya senang, pastinya juga dia akan trust terus belanja di teman-teman gitu. Mulai dari chatnya dibalas cepet ya kan David ya. Terus Betul. pesanannya sesuai ekspektasi, dan lain segala hal. Pengiriman gitu kan. Ya. Betul. Jadi teman-teman perhatikan ya, jangan sampai nilai SCS-nya tidak memenuhi KKM ya kalau misalnya di sekolah. Iya, KKM 6 kayaknya. Nah gitu teman-teman ya, jangan sampai nih tidak memenuhi KKM nanti di remedial, yaitu remedialnya begitu, konversinya rendah, trafficnya rendah gitu. Iya, karena naikinnya lagi kan susah kan. Nah iya benar. Mendingan dijaga. Oke, kita masuk lagi ke rating. Kak Rian Rahmanda. Halo Kak Rian Rahmanda, itu kayak penyiar radio tuh. Terus, oke Kak, kita pernah dapat ulasan bintang 2. Terus ketika mengontak pembeli, katanya nggak sengaja dan nggak bisa diganti. Benar nggak sih ulasan dari pembeli itu nggak bisa diedit oleh pembeli? Jawabannya adalah belum bisa ya kayaknya. Betul, belum bisa. Jadi kalau misalnya ulasannya udah di post itu nggak bisa diedit teman-teman ya kalau yang udah di post itu. Tuh. Jadi jawabannya tidak bisa. Jadi harap berhati-hati kepada pembelinya. Seperti itu. Oke, kita masuk lagi. Nah ini nih, ini menarik nih. Kalau kata orang-orang TikTok. Ini ada Dinisha Cantika. Kak, kalau produknya 500-an, wah banyak banget di produk. Bakalan susah nggak sih ngoptimalin produknya? Nah, gimana nih Kak David nih? Kalau saya produknya ada 500, banyak banget. Banget ya? Ya, memang bakal, ya bukan susah sih. Kan sebenarnya ada fitur kayak gitu kan, tujuannya adalah untuk mempermudah penjual ya. Jadi kan bisa kelihatan langsung tuh mana sih yang perlu diperbaiki, terus apa konsekuensinya, itu kan bakal kelihatan semua langsung. Tetapi kalau misalnya jumlahnya 500, pasti bakal makan waktu sih sebenarnya, bukan susah. Caranya sebenarnya mudah, tapi memang memakan waktu sih Kak di Indonesia. Tapi menurut saran dari aku, mendingan dilakuin aja sih, dioptimalkan aja. Memang bakal makan waktu, tapi pasti hasilnya bakal memuaskan sih pasti. Nah, oke teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Dan apa ya? Memang di fiturnya itu kalau produknya banyak juga pasti bisa kok mengoptimalkannya. Satu bertahap. Semuanya akan bagus kok pada waktunya, nggak Kak David? Ini saya sedang membaca pertanyaan-pertanyaan teman-teman, jadi makanya saya terlalu fokus sekali dengan pertanyaan teman-teman yang sangat luar biasa ini. Oke. Oke, dari Kak Diana, ini sepertinya menarik ya. Kak mau tanya, belum ada informasi merek itu harus gimana contohnya Kak? Dan bagaimana kalau resolusi gambar utama rendah gitu, jadi background-nya harus putih. Maksudnya gimana tuh? Kalau misalnya belum ada informasi merek itu harus gimana contohnya Kak? Kalau misalnya belum ada informasi merek, aku sebenarnya kurang mengerti sih pertanyaannya dari Kak Diana ini. Mungkin bisa diperjelas lagi soal yang pertanyaan merek. Tapi kalau misalnya resolusi gambar utamanya rendah, itu gambarnya background-nya harus putih. Iya, kalau saran dari aku ya, kalau gambar utama di halaman pertama, saran dari aku adalah menggunakan background yang warna putih sih, Kak Diana, supaya bisa kelihatan tuh kepisah kayak objeknya sama background-nya itu bakal bisa terpisah jelas sih kayak gitu. Betul, teman-teman. Nah, kalau aku mau nambahin tentang informasi merek, gimana nih Kak? Aku belum ada mereknya, aku belum daftar merek, atau misalnya kayak gitu. Memang nggak ada gitu kan? Aduh, Kak David nih ya, suka mendistrak ini konsentrasi saya. Oke, kalau misalnya belum ada mereknya, tapi memang ini bukan dari merek brand-brand ternama, atau memang tidak ini emang tidak ada mereknya, bener-bener hasil dari kreasi saya gitu, menjual sebuah barang gitu. Boleh tidak ada merek aja dulu sebelum mereknya, mungkin teman-teman lagi pendaftaran merek ya ke kemana gitu, ke PIRR.
apa sih itu? Haki ya, Haki. daftaran merek ya. Saya agak-agak ini. Boleh banget sebelum itu tidak ada mereknya dulu aja teman-teman. Terus kalau resolusi gambar teman-teman sekarang tuh kan udah ada yang udah apa sih otomatis sendiri loh Kak kalau daftar itu. Kalau upload itu nanti direkomendasiin mau background putih atau enggak. Ada teman-teman. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Jadi teman-teman nggak usah pakai aplikasi ketiga untuk menghapus backgroundnya. Kalau teman-teman nggak mau background putih Kak, nggak sesuai dengan estetika toko aku gitu kan, boleh banget teman-teman pakai background apa aja, tapi jangan sampai si objeknya yang dijual itu tidak terlihat atau tidak jelas apa yang dijual, apa yang diiklankan. Apa sih itu? Apa yang ada di background? Oke. Belibet ya teman-teman ya. I'm so sorry. Oke. Dari Kak, ini masuk ke review negatif lagi. Memang pertanyaan ini agak random ya, Kak David. Mohon dimaafkan. Iya, nggak apa-apa. Dari Kak Astri. Kak David ini ya, ganti background ya. Oke, harus sama dong sama saya. Dia nggak ada omongan dulu sih. Nah, terus dari Kak Astri. Namanya di double. Untuk ulasan negatif, kenapa dari pihak TikTok tidak disaring dulu, Kak? Harusnya tuh syarat ulasan negatif yang dinilai oleh TikTok harus ada di video unboxing-nya, agar ulasan tersebut asli, gitu ya. Wah, ini Kak Astri ini komplain nih. Bisa jadi bahan pertimbangan kita ya, Kak David ya? Itu semua bakal kita tampung, Kak Astri, sarannya, dan nanti bakal kita kembangkan lagi untuk sistem review ke depannya, Kak Astri. Terima kasih. Terima kasih Kak Astri. Oke, nanti jadi kita akan menciptakan pengalaman berjualan dan berbelanja semenyenangkan mungkin untuk seller maupun untuk si pembeli. Jadi tenang aja teman-teman, kita akan melakukan hal-hal yang terbaik teman-teman. Oke, ada dari Kak Fani Helga. Kak, kalau foto background itu berpengaruh nggak sih? Nah, ini masuk lagi ke foto background ya Kak David ya. Soalnya toko lain banyak yang foto backgroundnya nggak putih. Jadi udah jelasin sedikit, tapi boleh banget nih Kak David jelasin lagi. Iya, itu sebenarnya background putih itu memang optional sebenarnya, Kak Fani. Tapi kan balik lagi, tadi kan aku kasih saran tuh, kalau misalnya menurutku praktik terbaik untuk foto produk di halaman pertama itu harus background putih. Dan setelah itu kita di halaman-halaman selanjutnya kita itu bisa tunjukkan, baru bisa tunjukkan kayak foto produk kita itu di skenario background yang lainnya, mungkin kayak di bawah sinar matahari atau di dalam ruangan. Nah, itu supaya apa sih? Supaya orang-orang itu bisa supaya bisa tahu kayak warna aslinya itu kayak gimana. Terus kayak rupa asli produknya itu kayak gimana sih di background pertama, dan bakal bisa tahu kayak kondisi produknya kayak di luar ruangan itu kayak gimana di halaman-halaman selanjutnya, kayak gitu sih Kak Fani. Untuk saran dari aku tentang foto produk. Nah, maksudnya biar kelihatan true color-nya teman-teman. Jadi foto pertama true color-nya, foto kedua, ketiga itu terserah. Ya, terserah teman-teman mau dibuat seestetik mungkin estetik lah, diedit segala macam, tapi jangan diedit di produknya ya, background-nya terserah teman-teman. Oke, kita masuk lagi. Nah, ada lagi dari Kak SE Store. Ketawa-ketawa mulu dah. Gak apa-apa teman-teman, biar nggak serius-serius banget. Nah ini, halo Kak, izin bertanya. Saya pemula 1-4 bulan oke. Dia ini pemulanya 1-4 bulan, pendapatannya tinggi nih Kak. 1 bulan tuh bisa omset sampai 300 juta. Tapi kenapa di bulan kelima kena OVL, order volume limit ya? Terus kenapa Kak? Dan sampai sekarang pendapatan turun drastis, minta bantu dijawab. Mungkin Kak David ada pengetahuan tentang OVL? Jujur Kak Erni, tentang OVL aku masih belum belajar lagi Kak Erni soal OVL. Oke, teman-teman, untuk order volume limit ini teman-teman kan dibatasi ya 100 per orderan per hari. Apakah teman-teman sudah mengajukan untuk apa itu namanya? Bukan untuk seller apa ya? Keluar dari probation period. Ya, keluar dari probation period teman-teman. Mungkin ada teman-teman di sini yang memiliki linknya untuk pengajuan agar tidak terus berada di dalam lingkungan masa percobaan. Ya, masa percobaan itu maksudnya teman-teman. Saya sampai lupa bahasa Indonesianya apa. Boleh teman-teman tim ini mungkin siapa yang bisa kasih linknya untuk daftar lewati probation period.
Karena itu berpengaruh ya teman-teman ya ke orderannya teman-teman, biar tidak dibatasi. Dan mungkin yang turun drastis ini coba teman-teman lihat lagi di SIS ya, mungkin ada sesuatu yang berpengaruh teman-teman. Jadi dilihat semuanya teman-teman, karena semua sistem ini saling bersatu padu, bisa menurunkan juga orderan teman-teman. Hati-hati ya. Oke, sepertinya sudah banyak ya, atau ada yang terlewat kan David? Nggak ada sih kayaknya harusnya. Oke ya, sepertinya semuanya sudah terjawab ya teman-teman ya, rata-rata. Oke. Bentar, link probation period-nya belum ada ya, bentar. Ya, sebentar ya teman-teman, untuk link probation period-nya aku kasih dulu, aku cari dulu. Oh, ini ada juga ya, atribut pengisian produk adalah pilihan merek. Nih, ada di Seller Academy, aku kirim ke chat ya teman-teman untuk tadi yang nanya siapa KSA Store buat probationary period-nya. Oke, itu. Ya, teman-teman itu ya. Boleh langsung aja diklik sama KSA Store. Atau teman-teman juga yang misalnya sudah melewati masa percobaan seller baru dan memang harus lebih dari 100 orderan, boleh banget diklik langsung linknya. Nah, oke. Pertanyaan Kak Putri ini apakah sudah dijawab? Kak, kalau pas live ada orang tapi diam, kenapa? Kena pelanggaran juga, Kak. Apakah ada limit waktu hanya boleh diam beberapa menit saja? Mungkin dikasih tipsnya ya, Kak, sebelum kita mengakhiri webinar ini. Oke, aku kasih tahu ya. Kalau misalnya lagi live itu memang kita itu nggak boleh yang namanya meninggalkan ruangan live streaming kita. Kenapa sih? Soalnya kalau misalnya live streaming kita tinggal, kan tentunya itu kan kayak ruangan kosong doang gitu kan. Jadi orang-orang masuk ke live streaming kita, tapi nggak ada orang yang ngomong, nggak ada yang ditonton. Nah, itu kan tentunya bakal jadi pengalaman menonton atau berbelanja yang kurang mengenakan tuh buat pembeli. Nah, jadi nanti itu kita sebagai orang yang live streaming atau kita sebagai sellernya kan pasti bakal kena pelanggaran tuh. Jadi saran dari aku, kalau misalnya kita lagi live streaming, saran dari aku tuh ya jangan ditinggalin sih, sesimpel itu. Jadi kalau misalnya kita mungkin perlu ke toilet, itu kita bisa pause atau kita bisa kasih posisi host kita itu ke host cadangan kita. Mungkin ada kayak staff kita di rumah atau ada saudara kita. Orang itu bisa mengisi posisi kita waktu kita lagi break. Kayak gitu sih saran dari aku. Ya, teman-teman. Dan kalau diam-diam begitu saja, nanti disangkanya juga masuk ke apa ya? Live recording. Gambar statis ya. Gambar statis, Kak. Soalnya diem doang kan. Ada juga kemarin case dia ini kena pelanggaran lagi live streaming, sangkanya muterin rekaman. Nah, teman-teman juga harus lihat setting tempat teman-teman apakah masih sama atau mungkin teman-teman pakai baju yang sama. Misalnya hari ini aku webinar atau live pakai baju ini nih, coklat gitu. Terus nanti besok coklat dengan rambut yang sama, lipstik yang sama, itu kan nggak ada perbedaan. Disangkanya itu rekaman berulang, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman seperti itu. Atau setting ruangannya bisa diperbaiki. Oke, ini ada satu lagi deh, nggak apa-apa. Ini dari Kak Ilona Gradenia. Oke. Kak mau tanya, saat post video berapa kali suaranya tiba-tiba hilang, itu kenapa ya? Terus interaksi postingan itu juga kurang maksimal kalau nggak digandeng saat live. Post video beberapa kali suaranya tiba-tiba hilang. Untuk Kak Ilona, sebenarnya kalau soal video yang suaranya tiba-tiba hilang, itu seharusnya masalah dari perekaman audionya sih sebenarnya. Jadi kan kadang-kadang di TikTok sendiri, kalau misalnya kita upload video, itu ada yang namanya audio codec ya itu ya. Jadi mungkin video yang kita upload itu formatnya nggak sesuai dengan audio format yang ada di TikTok. Jadi mungkin bisa dicoba lagi videonya itu di render ulang dengan format-format yang berbeda sih saran dari aku Kak Ilona. Dan kalau interaksi postingan itu kurang maksimal kalau nggak digandeng saat live. Itu gimana ya kayaknya pertanyaannya ya kayaknya? Iya, aku juga agak bingung dengan pertanyaannya. Maksudnya kalau misalnya nggak pakai live stream mungkin nggak rame gitu. Maksudnya gitu ya teman-teman. Atau live streaming nggak rame kalau nggak digandeng sama short video. Itu ada dua kemungkinan. Tapi kalau misalnya teman-teman post video terus suaranya tiba-tiba hilang, mungkin kalau teman-teman pakai sounds yang viral, kan suka kadang-kadang dihapus tuh sama pemilik sounds-nya. Nah, biasanya hilang juga tuh suaranya. Atau mungkin yang kata David tadi, audio codec-nya nggak bisa baca. Banyak beberapa hal yang bisa
Apa sih saya mau ngomong apa? Suka belibet sendiri. Yang bisa mempengaruhi postingan videonya teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Oke. Sepertinya udah semua ya teman-teman. Oh, ada satu lagi tadi aku baca tapi saya lupa di mana tadi. Ya hilang. Ini Kak Desnori Alfazah. Cara optimasi nama produk yang baik kayak gimana Kak? Mungkin dikasih contoh Kak nih. Cara penamaan produk. Oke, mungkin cara penamaan produk saran dari aku adalah produk itu nama dari produk itu harus lengkap juga di deskripsi, tapi juga tidak melebih-lebihkan. Jadi yang harus tidak dilakukan adalah melebih-lebihkan kayak mungkin sepatu termurah bisa bikin lari cepat. Nah itu jangan dilakukan. Kak siapa tadi namanya? Ya itu Kak. Iya Kak itu lupa. Kak Desnori namanya. Kayak gitu itu jangan dilakukan, jangan melebih-lebihkan tentang deskripsi produk kita. Tapi yang harus kita lakukan mungkin itu kayak gini. Sepatu merek apa, terus kita jelasin kayak warnanya apa sama nama sepatunya itu apa sih, kayak gitu sih saran dari aku, Kak Desnori. Jadi jelasin lebih detail lagi. Jadi nggak cuman penjelasan secara general sih. Oke, nah gitu ya teman-teman, bagus banget ya apa yang dikatain Kak David ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau produknya lebih jelas lagi, mungkin tokonya teman-teman di depan, misalnya nih, Ernie punya toko namanya The Crown misalnya. The Crown. Terus jualannya apa? Misalnya baju dress wanita. Apa sih itu? Bunga. Nah, itu kan baju dress wanita itu udah jelas banget kan dari tokonya ini, bajunya ini, tipenya dress, atau teman-teman misalnya midi dress atau short dress, midi long dress ya, terserah lah, tulis di situ. Jadi spesifikasinya dapat, produknya apa yang dijual dapat, dan untuk targetnya siapa dapat, gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ada lagi. Ada lagi ya Kak David? Ini nih dari Kak Fani Helga lagi. Kak, kalau live sambil dengerin lagu nggak apa-apa? Kalau live sambil dengerin lagu, kalau misalnya lagunya nggak kedengeran sama orang-orang yang nonton live streaming itu nggak apa-apa. Kalau misalnya kita pakai headset. Tapi kalau misalnya di play di speaker dan lagunya itu ada lagu-lagu yang lagu-lagu komersil, kayak lagu-lagu yang ada di top chart itu nggak boleh buat di play ya. Soalnya nanti itu bakal kena yang namanya copyright strike. Soalnya itu kan karyanya orang lain dan kita pakai untuk membuat uang untuk kita berjualan, itu nggak boleh sih. Jadi saran dari aku bisa pakai musik-musik yang non copyright supaya untuk kita pakai di kita live streaming kayak gitu. Betul teman-teman, jangan pakai musik-musik yang ada copyright. Kasian dong mereka, kita harus bayar mereka ya kalau misalnya mau pakai. Nah ini ada tambahan dari Kak Ahmad ya untuk post biar naik posannya yang tadi ya, boleh teman-teman menggunakan feature stitch. Tahu kan teman-teman, suka ada kan kreator-kreator yang suka stitch video viral, terus teman-teman stitch misalnya video viral wanita cantik gitu kan, kreator cantik pakai dressnya yang memang ada di toko teman-teman, terus teman-teman stitch aja, terus kasih deh ini nih teman-teman, siapa nih yang mau samaan sama kreator A ini, boleh check out di Keranjang Kuning gitu teman-teman. Terus jangan lupa juga follow, like, comment, and share teman-teman. Jadi itu yang bisa naikin engagement atau interaksi dari si uploadannya teman-teman. Gitu. Oke, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara dan semua pertanyaan juga sudah terjawab semua ya Kak David ya. Oke, hari ini memang pol-polan. Dan mungkin akan kita akhiri webinar kali ini. Aku Ernie dan aku David. Kita ketemu lagi nanti di jam 4 sore teman-teman. Yang belum daftar segera daftar. Memulai nih jam 4 sore. Ketemu lagi di jam 4 sore. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Cuan. Bye-bye.